Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nanda dengan NIM G7012425. Saya dari kelas A. Jadi, prinsip dasar pemisahan pada metode kromatografi lapis tipis atau KLT adalah adanya perbedaan afinitas atau kekuatan interaksi masing-masing senyawa terhadap fase diam dan fase gerak, di mana fase diam ini biasanya berupa lempeng yang dilapisi silika gel yang bersifat polar. Nah, sedangkan fase gerak itu berupa campuran pelarut yang akan bergerak naik melalui gaya kapiler. Nah, saat sampel ditotolkan pada lempeng dan dielusi, setiap komponen dalam sampel itu akan bergerak dengan kecepatan berbeda sesuai dengan tingkat kepolaran dan interaksinya dengan kedua fase, di mana senyawa yang lebih kuat berinteraksi dengan fase diam akan bergerak lebih lambat. Sedangkan senyawa yang lebih mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih jauh. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya pemisahan senyawa pada KLT. Nah, nilai RF atau retardation factor dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa dikarenakan setiap senyawa memiliki karakteristik migrasi tertentu pada kondisi kromatografi yang sama. Nah, nilai RF itu diperoleh dari perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap jarak tempuh pelarut. Nah, jika suatu sampel itu memiliki nilai RF yang sama atau mendekati nilai RF senyawa baku, maka sampel tersebut diduga mengandung senyawa yang sama. Namun, agar perbandingan nilai RF antara sampel dan baku valid, itu pengujian harus dilakukan pada kondisi yang sama, seperti jenis fase diam, komposisi fase gerak, suhu, ketebalan lempeng, jumlah sampel, serta waktu pengembangan yang sama. Nah, di mana jika kondisinya berbeda, maka nilai RF yang diperoleh juga dapat berubah. Nah, selanjutnya nilai RF dalam percobaan KLT itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, antara lain komposisi fase gerak, jenis dan ketebalan fase diam, tingkat kejenuhan ruang elusi, suhu, jumlah sampel yang ditotolkan, serta ukuran partikel adsorben. Nah, di mana komposisi fase gerak itu dia sangat mempengaruhi kemampuan senyawa untuk bergerak, di mana semakin sesuai pelarut, maka pemisahan semakin baik. Nah, ketebalan fase diam yang tidak seragam juga dapat menyebabkan migrasi tidak konsisten. Nah, terus juga suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat penguapan pelarut sehingga mempengaruhi hasil elusi. Nah, selain itu, penotolan sampel yang terlalu banyak dapat menyebabkan bercak melebar atau bertumpuk sehingga menyulitkan interpretasi hasil. Oleh karenanya, semua faktor yang di atas itu harus dikontrol agar lebih diperoleh hasil pemisahan yang optimal. Nah, selanjutnya nilai RF itu dihitung dengan membagi jarak yang ditempuh bercak senyawa dari titik awal dengan jarak yang ditempuh front pelarut dari titik awal. Nah, secara matematisnya itu ditulis dengan RF sama dengan jarak ditempuh noda dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nah, nilai RF itu dia selalu antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai RF sampel itu dia berbeda jauh dengan nilai RF baku, hal ini dapat menunjukkan bahwa sampel itu kemungkinan bukan senyawa yang sama dengan baku, terdapat pengotor atau campuran senyawa yang lain, ataupun kondisi percobaan tidak sesuai sehingga memengaruhi pergerakan senyawa. Makanya, perbedaan nilai RF itu dia perlu dianalisis lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, jika fase gerak yang digunakan terlalu polar, maka senyawa itu akan lebih mudah terbawa oleh pelarut sehingga bergerak terlalu jauh mendekati front pelarut. Nah, di mana ini menyebabkan nilai RF itu menjadi tinggi dan pemisahan antar senyawa menjadi kurang jelas. Nah, sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan lebih kuat tertahan pada fase diam yang bersifat polar sehingga bergerak sangat lambat atau bahkan tetap di titik awal. Nah, ini menyebabkan nilai RF itu sangat kecil. Terus juga mekanisme ini dia terjadi karena adanya persaingan interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Oleh karenanya, pemilihan kepolaran fase gerak yang sesuai sangat penting agar diperoleh pemisahan yang optimal dan bercak senyawa dapat terlihat dengan jelas.